Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa? Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pandemi masih melanda kita, tapi kita tetap semangat dengan tetap mematuhi prokes. Baiklah, kita akan memasuki materi. Ini adalah materi bab pertama ya, yaitu di kelas 12 di SMA. Yaitu dengan judul sifat koligatif larutan. Di sini bisa kalian lihat gambar ilustrasi awal, yaitu ada gambar es batu yang berisi dalam gelas. Nah, ini akan menjadi pertanyaan motivasi tentunya dalam diri kalian. Sebenarnya apa sih yang akan dipelajari dalam bab pertama ini, yaitu sifat koligatif larutan? Kenapa mesti gambar ilustrasinya yaitu gambar es batu berada dalam gelas. Untuk kelanjutannya bisa kita perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu di sini ada larutan, kemudian larutan sendiri terbagi atas dua, yaitu zat terlarut dan pelarut. Kemudian sifatnya juga ada volatil dan non volatil. Volatil yaitu mudah menguap, non volatil tidak mudah menguap. Nah, pada zat terlarut sendiri yaitu di sini untuk menentukan konsentrasi, kemudian menentukan sifat koligatif larutannya. Nah, di sifat koligatif larutan sendiri itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, dari yang bagian volatil dan non volatilnya itu kita akan mempelajari hukum Rolle. Nah, di hukum Rolle ini nanti kita akan mempelajari yang berhubungan dengan tekanan uap, yang sifat pertama dari sifat koligatif larutannya. Hal yang paling penting dipelajari di sifat koligatif ini adalah mempelajari konsentrasi larutan, yaitu ini ya, bisa dilihat ini ada molaritas, dan fraksi mol. Ini yang peta konsep awalnya yang harus dipahami untuk mempelajari sifat koligatif larutan. Nah, ini bisa dilihat definisi awalnya. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung dari sifat zat terlarut. Jumlah partikel zat terlarut dalam suatu larutan secara kuantitatif dinyatakan dalam berbagai satuan konsentrasi. Contohnya persen, fraksi mol, kemolaran atau molaritas atau konsentrasi larutan ya. Ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, dan kemolalan atau molalitas. Nah, ini juga di sini bisa dilihat ya, gambar ilustrasi mobil yang dibalut dengan salju. Ini tentunya keadaan di luar negeri ya. Di luar negeri dengan musim saljunya. Ketika musim salju, maka salju akan menutupi kendaraan yang diparkirkan di pinggir jalan. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada saat musim dingin di negara-negara 4 musim, salju yang turun dapat menutupi jalan sehingga mengancam keselamatan pemakai jalan. Salah satu cara untuk mencairkan salju adalah dengan menaburkan garam. Kenapa disebut dengan menaburkan garam? Nah, aplikasi dari pencairan salju dengan penaburan garam ini yaitu adalah aplikasi dari sifat koligatif. Yuk, mari ikut untuk mempelajari materi berikutnya. Kita mulai dengan mempelajari satuan konsentrasi larutan yang pertama ya, molaritas. Molaritas dengan simbol M besar menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan dan dinyatakan dengan rumus. Nah, ini rumusnya M sama dengan N per V, di mana keterangannya M molaritas larutan, satuannya molar, N jumlah mol terlarut, zatnya berarti satuannya mol, dan V adalah volume larutan, satuannya liter. Berikut kita perhatikan contoh soal menghitung konsentrasi larutan. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Dalam kurung
MR atau massa atom relatif dari senyawa NaOH-nya sama dengan 40. Nah, ini kalau diperhatikan cara menjawabnya, di mana N atau mol sama dengan 2 gram per 40 gram per mol, dihasilkan 0,05 mol. V sama dengan diketahui 500 ml, kita rubah dulu ke dalam liter sama dengan, jadi dikonversi dulu 500 ml menjadi 0,5 liter. Kemudian M sama dengan 0,05 mol per 0,5 liter sama dengan dihasilkan molaritasnya atau M besarnya 0,1 mol per liter atau molar. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dilihat langkahnya. Nah, berikut kita menuju ke konsentrasi larutan molalitas atau M kecil. Menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Untuk larutan dalam air, massa pelarut dapat dinyatakan dalam volume pelarut sebab massa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Kemolalan dinyatakan dengan rumus M kecil atau molalitas sama dengan N mol, atau penjabarannya massa per MR kali 1000 per P. P-nya adalah massa larutan. Nah, berikut bisa kita perhatikan contoh soal untuk menghitung molalitas. Hitunglah kemolalan larutan yang terjadi apabila 24 gram kristal MgSO4 dilarutkan dalam 400 gram air dalam kurung MR atau massa atom relatif MgSO4 atau magnesium sulfat sama dengan 120 gram per mol. Cara menjawabnya untuk menghitungnya, N sama dengan 24 gram yaitu massa dari kristal MgSO4 per 120 gram per mol yaitu harga MR dari MgSO4. Dihasilkan 0,2 mol. P sama dengan atau massa larutan pelarutnya, P ya, massa pelarut sama dengan 400 gram air tadi terdapat pada soal. Maka dapat dihitung molalitas atau M kecil sama dengan 0,2 mol kali 1000 gram per 400 gram. Maka diperoleh hasil molalitasnya adalah 0,5 molar. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh siswa semua ya. Diperhatikan dengan seksama. Nah, berikut kita perhatikan untuk contoh soal fraksi mol. Hitunglah fraksi mol glukosa di dalam larutan glukosa 36%, di mana dalam kurung diketahui MR glukosa 180 dan MR air 18. Cara menjawabnya, massa larutan dianggap sebesar 100 gram sehingga massa glukosa 36 gram dan massa air 64 gram. Karena penjumlahan antara zat terlarut dan pelarut sama dengan 100 gram. N glukosa sama dengan 36 gram per 180 yang harga MR glukosa tadi. Diperoleh 0,2 mol. Dan N air sama dengan 64 gram per 18 gram per mol atau seharga MR air di atas keterangan tadi. Nah, diperoleh hasil 3,56 mol. Maka fraksi mol glukosa atau X glukosa sama dengan 0,2 mol per buka kurung 0,2 tambah 3,56 mol. Diperoleh 0,053. Sedangkan fraksi mol air atau X air sama dengan 3,56 mol per 0,2 tambah 3,56 mol. Ini sama seperti penyebut total antara glukosa dan air tadi. Diperoleh 0,947. Sehingga kalau dijumlahkan X glukosa dan X air itu lebih kurang mendekati 1 atau 0,99 sekian-sekian. Nah, ini dari ketiga contoh perhitungan dari molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Mudah-mudahan dari ketiga contoh soal ini bisa dipahami. Nah, jadi contoh soal yang barusan itu, ini dia.
Fraksi mol adalah suatu zat di dalam larutan, menyatakan perbandingan banyaknya mol dari zat tersebut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Jika mol A atau Na zat A bercampur dengan mol B atau Nb zat B, fraksi mol zat A atau buka kurung Xa dan fraksi mol zat B buka kurung Xb. Nah, ini rumusnya bisa dilihat. Nah, Xa sama dengan mol A per mol A tambah mol B. Xb atau fraksi mol B sama dengan mol B per mol A tambah mol B. Bisa diperhatikan keterangannya. Dengan demikian, jadi fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah 1. Jadi jika dijumlahkan Xa dan Xb sama dengan 1, sama seperti contoh soal barusan ya. Kalau dijumlahkan fraksi mol glukosa dan air itu mendekati 1. Nah, mudah-mudahan dari materi hari ini bisa dipahami. Nah, untuk tugasnya ya. Jadi tadi kan waktu Ibu terangkan itu ada 10 slide. Jadi dibuat dulu ringkasannya dalam catatan buku catatan supaya ada catatannya. Nah, jadi dipindahkan ke dalam buku catatan. Nah, kemudian perhatikan contoh soal tadi. Nah, kerjakan latihannya secara online. Akan Ibu kirimkan linknya di dalam grup. Nah, demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar. Mudah-mudahan bisa memahami untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.